Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Hadirin al-hadirat jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah rabbil alamin, tidak henti-hentinya kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan, di mana ketaatan itu menjadi modal kita mengenal Rasulullah itu dalam penanganan beliau dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk hanya di antara doa-doa Nabi itu adalah Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu urusan agamamu, karena sungguh pusat dari semua urusan, segala hal yang akan membawa kehadiranmu, yaitu hanya agama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Hadirin wa hadirat yang dimuliakan oleh Allah, al-babul hadi wal 20, bab ke-21 fi ajaibil qalbi, menjelaskan tentang keajaiban hati. Wa wal awqatu fitrul publikat, dan ini adalah masuk sudah setengah dari kajian yang kita udah, kitabnya sudah dapat setengah, masuk di setengah kedua. Biru publikat membahas tentang penyakit hati, atau seperempat kitab yang membahas tentang segala jenis yang merusak jiwa yang ada di dalam hati. Qala Rasulullah, bersabda Nabi, inna fi jasadi ibni Adam mudghatan. Sungguh di dalam jasad anak Adam itu ada mudghah. Ya. Mudghah dan alaqah itu kalau kita melihat alaqah dan mudghah itu kalau memaknai dalam bahasa Arab itu kesulitan. Bahkan kalau kita melihat para mufasir Indonesia saja untuk mencarikan makna mudghah dan alaqah itu susah. Kata alaqah, dari kata-kata alaqah itu mengandung sesuatu yang menempel. Menempel itu bagian atau tidak? Makanya kalau seorang ibu dia berguguran, posisinya masih alaq, menempel, itu harus diuret dalam dunia medis. Nah, dimaknakan alaqah mudghatan summa khalaqnahu summa ja'alnahu alaqatan. Mudghah itu kan segumpal darah. Kemudian darah yang menggumpal itu bentuknya seperti apa? Ya, agak susah kita memaknai. Nah, ini kalau para ulama memaknai mudghah, ya mudghah sesuatu yang berbentuk menggumpal yang ada pada tubuh manusia. Alaqah sesuatu yang nempel pada dinding rahim. Gitu. Nah, ya pelan-pelan saja. Jadi kalau mendekatkan bahasa itu seperti itu. Yang tahu itu memang bahasa Quran itu bahasanya Allah. Ustaz, ini zigot, ini embrio. Coba jelaskan zigot itu bagaimana, embrio itu bagaimana, bagaimana sifat mudghah dalam bahasa Arab ini cocok dengan padanan namanya itu agak susah juga ditempelkan. Ya, ini pengetahuan tentang bahasa saja. Di dalam tubuh anak Adam itu ada segumpal darah yang saja. Ila sholahat, ketika dia baik, sholahal jasad kulluhu wa sholaha laha sa'irul badan. Ila sholahat, ketika baik, sholahal jasad, maka baiklah jasad kulluhu semuanya, wa sholaha laha, dan kemudian baik juga untuknya sa'irul badani, seluruh badan. Ala wahiyal qalbu, itu adalah hati. Faqad tabayyana bi hadzal hadis, maka
hati itu di dalam tubuh kita, dalam fisik kita, itu disebut dengan rakyat. Wa nahnu nubayyin ma'na qalbi wa ruhi wa nafsi wal aqli. Wa nahnu, dan kami Imam Ghazali akan menjelaskan makna qalbi, makna hati, wa ruhi dan ruh, wal nafsi dan jiwa, wal aqli dan akal. Fal awal yang pertama lafzul qalbi, lafaz qalbi wa yulaqu makna ini. Untuk lafaz qalbi itu memiliki dua makna. Ahaduma, salah satunya adalah Allah as-sawm dari syakli, daging yang berbentuk daun sanubari. Sanubari itu daun mana? Sanubari, sanubari itu daun yang berbentuk dua apa namanya, dua wilayah. Jadi sanubari bahasa Arab, sanubari, dibahasakan Indonesia sanubari. Orang Nusantara bilangnya daun lope-lope. Bentuk hati itu memang lope. Nah, ini belum ada ilmu bedah di zaman kitab ini ditulis, belum ada. Itu sudah dijelaskan seperti itu. Hebatkan ulama itu. Sekarang itu kadang-kadang ahli medis itu ya, memprediksikan anak itu lahir laki-laki atau perempuan saja datang. Ya, sudah pakai 3 dimensi sama anak saya yang ketika dia kecil ini ya, begitu. Itu kan dicek 5 kali SD itu laki-laki. Terus SD terakhir jawabannya it's a girl study perempuan study. Ini memang kau ini sudah 5 kali saya bayar, salah lagi. Kamu itu kalau tanya hukum, kalau saya tidak pernah bayar WA telah malam. Itu memang besok lagi tidak boleh begitu. Jadi dokter kan tanya 350. Kalau tanya Ustaz gratis, tidak segera dijawab, dibilang Ustaznya sombong. Asik. Dan yang pertama, makna hati itu adalah daging berbentuk daun sanubari atau daun paru. Al-wada'u fil janibil aisari min as-sadr. Al-wada'u yang ditaruh fil janibil aisari pada bagian tubuh yang sebelah kiri min as-sadr, dari dada. Ini punya orang kalau sudah kena mendarat di sini, nanti di sini kan tumbang itu ulu hati ya. Wa fi batinihi tajbifun yasmun damun aswad. Wa fi batinihi, dan di dalam batin, di dalam dari apa namanya daging itu tadi, tajbifun dari kata-kata jawfun, rongga-rongga yasmun damun aswad, yakni ada rongga yang tinggal di dalamnya itu darah yang berwarna hitam. Wa huwa mab'athu, rongga-rongga itu adalah tempatnya arwah, tempat hidupnya ruh. Wa ma'atiliha, dan tempat kembalinya ruh. Ruh nanti kan dibagi menjadi 4 tempat tidur, itu ruhnya akan keluar. Tapi bukan 4 tempatnya, hanya satu yang keluar, ketika yang kembali lagi di situ. Wa hadzal ala hadza syakli aidan mawjudun min bahaim wal mawta. Nah, pada orang mati dan pada hewan juga ditemukan daging ini. Wa makna yang kedua, dia latifah robbaniyah, yang disebut hati adalah latifah robbaniyah. Latifah itu sesuatu yang lembut, dimensinya tidak bisa dibaca. Banyak orang Indonesia kan bilang dalamnya lautan bisa diselami, dalamnya hati orang saya tahu. Jangankan hatinya orang lain, istri kita yang kita pikirkan kita tidak tahu. Tapi disampaikan oleh Rasulullah, wa minan apa namanya, wa minas zina, dan termasuk itu zina adalah seseorang itu ketika digauli suami atau menggauli istrinya sedangkan dia membayarkan orang lain. Itu penyakit itu yang melihat sesuatu yang tidak
Ustaz itu yang tanya Pak Ustaz, kita nonton film-film itu berapa? Ini untuk pemicu ya bukan itu saja, banyak pemicu yang lain, film makan telur atau apa banyak pemicu. Masa pemicu membuat sesuatu yang tidak semestinya. Dulu itu sudah ada, jadi ada orang cari sinyal di pasar, ya cari sinyal. Orang-orang dulu itu kalau cari sinyal ke pasar, lihat orang-orang cantik atau apa, sahabat, ini cari sinyal, diambil dari sinyal. Cari sinyal. Tapi semangat, ini kan tidak bantu. Sekarang sudah di internet banyak Nanti juga YouTube. Sudah. Hati itu latifah ada kedudukan yang bersifat tinggalnya ruh robbani, ruh yang beriman, yang tempat itu digunakan untuk mulazamatul taqwa, tempatnya takwa. Bihadalah intisoma, ya, yang berhubungan dengan dengan hati tersebut. Dalilnya inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Inna fi dzalika itu semuanya ladzikra sebagai peringatan liman bagi orang kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Surat Qaf ayat 50. Walau kana muradu bil qalbi wallahu aslu dari syakri laka wujudan likulli ahadin. Nah, maka hati yang ada dua itu tadi, seandainya kita hanya membahas fisiknya saja, maka itu tidak akan lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita melihat di sini ada namanya lapisan keajaiban hati, lapisan keajaiban hati. Setidaknya ada 8 lapisan untuk sampai ke dalam hati yang disebut dengan latifah robbaniyah. Latifah itu lembut robbaniyah. Iya. Ini ada 8 lapisannya. Yang pertama itu disebut dengan al-qasr. Al-qasr dimana sangkar. Sangkar ini adalah jasad seutuhnya. Seutuhnya. Jasad kita yang seutuhnya dalam pengajian disebut al-qasr, sangkar yang paling lemah. Jadi orang itu kalau senangnya kalau tidak pakai jam tangan, kalau tidak pakai jam tangan RPD, tidak pakai cincin RPD, berarti dia itu masih tersangkar, terbelenggu oleh belenggu yang paling kuat. Ustaz, baju saya kalau tidak merek ini, saya tidak nyaman, masih level paling kuat. Ustaz, kalau yang berhubungan dengan fisik ini masih level yang paling kuat. Yang nomor 2, as-sadru dada itu sendiri. As-sadru disebut dengan sesuatu yang bersandar, sandaran. Dia dada. Jadi seorang perempuan kan kalau kita melihat di Jepang atau di mana itu kan punya jasa memeluk. Jadi orang itu sudah panik, takut dan sebagainya dipeluk itu ya. Nah, pelukan yang sifatnya fisik itu juga masih kategori sangkar, dan ini sandaran, dan sandaran yang harus mulai dikurangi. Saat seseorang itu membutuhkan dada atau sandaran kepada makhluk yang lain, suami masih butuh kepada, mohon maaf ya, nanti dikira kita sekali tidak mengajari cinta kepada istri atau kepada suaminya. Istri itu akan nyaman nyandar ke kita di sini, pun kita tidak sama, akan tetapi dalam tasawuf, dalam masalah ini mulai kita harus tembus. Sandaran yang paling nyaman itu adalah Allah. Kalau kita diterima oleh sahabat, kita punya masalah itu paling enak sholat atau ngobrol dengan teman. Pasti kita akan.
Ngobrol dengan teman itu sama dengan sandaran, tempat penyandang. Kalau temannya positif, baik, jadi itu halal dalam ilmu kita, dalam agama kita halal. Curhat kepada teman, curhat kepada ustadz dan sebagainya itu halal. Tapi ingat, teman, ustadz, psikolog, pengacara, advokat dan sebagainya itu semua manusia, di mana dia kita menyadar pada sesuatu yang masih butuh sandaran. Itu berbahaya, boleh tapi berbahaya. Ada seorang ustadz teman saya menangani seorang suami dan istri yang bermasalah. Ujung-ujungnya teman saya ustadz ini menikahi istrinya yang bermasalah itu. Ini kan bahaya, dan dicurhati kan, merasa nyaman, Ustaz kalau begitu saya halalkan saja. Waduh, nah ini kan bahaya. Kalau bahasanya Ihya itu apa namanya? Zillatun litabi'i wa fitnatun lil matbu'i. Seorang ustaz yang terlalu diikuti dan dilayani itu zillatun litabi'i, menghinakan orang pengikutnya, wa fitnatan lil matbu'i, dan itu jadi fitnah jadi ustaz. Kalau tidak dilayani nuntut, kalau dilayani jadi sombong. Itu kan jadi fitnah buat kitanya. Nah yang ikut itu jadi kehinaan. Wah, fans. Rasulullah tidak pernah minta dijadikan fans. Muhammad Khalid tidak ada pengikutnya. Muhammad Games tidak ada. Yang ada adalah sahabat. Kadang-kadang kita akan melihat besar-besar pengikutnya. Ya apa? Itu boleh. Tapi dalam perspektif ini, bagaimana kita bersandar pada sesuatu yang masih butuh sandaran. Ini tidak akan ada habisnya. Qasrun sadrun baru yang nomor 3. Kita masuk kepada qalbun. Ini masih level ketiga, hati ini. Hati ini dia masih memiliki sifat namanya al-qalbu, alladzi yaqulu yaqulu. Dia masih berbolak-balik. Dia mutalibal sabis wal birati wa. Hati itu masih berubah-ubah. Pagi senang, sore benci, pagi terima, siang dan menerima. Masya Allah. Di level ini, ya kita harus hati-hati. Hati-hati dengan hati. Kalau bahasanya Syekh Abdul Qadir itu sirrul asrar, di balik kerahasiaan hatimu itu masih ada rahasia-rahasia yang lebih dalam lagi. Jadi seseorang yang berbicara hati itu belum dalam. Hati tadi disampaikan berbolak-balik, di dalamnya banyak rongga-rongga, ruang hati, ruangan dalam kajian tasawufnya ya. Nomor 4, dalam ruangan tersebut itu ada namanya al-fu'adah atau al-fu'adah. Fu'ad itu hati putih, hati nurani.